Nasihat ini bukan hanya untuk komandan, bukan hanya untuk pasukan, tapi ada orang yang lebih hebat dari mereka. Itulah perempuan-perempuan yang katanya lemah, yang katanya tak berdaya, tapi sesungguhnya mereka perempuan yang luar biasa. Di balik laki-laki yang hebat, yang berjuang di dalam hutan rimba, ada perempuan yang ikhlas mendampingi. Mereka bermunajat di tengah malam, dalam tetesan urayan air mata, dalam simpuh sujud mereka kepada Allah. Mungkin itulah yang membuat kalian selamat dari densingan peluru. Mungkin itu yang membuat kalian selamat akan tetap kembali ke Yonif 126 Kala Cakti ini, insya Allah di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli kipas. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah terlalu panas. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi membalas pantun Bapak Komandan Brigif 7 Rimba Raya dan Bapak Bupati Batubara. Yang sama kita hormati Bapak Komandan Brigif 7 Rimba Raya beserta seluruh jajaran, Bapak Bupati Kabupaten Batubara, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Dan Lanut, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat, semua yang berhadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tausiah yang akan saya sampaikan ini saya beri judul wasiat jihad untuk pasukan dari Yonif 126 Kala Cakti yang dipimpin oleh Danyon 126 Kala Cakti Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Yahya Ginting, dalam perjalanan dari Pulau Sumatera dilanjutkan ke Pulau Jawa, lalu kemudian menuju Papua untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap rekaman tausiah ini bisa diperdengarkan kepada seluruh pasukan yang jauh dari kampung halaman sanak keluarga. Saya tak bisa memberikan apa-apa. Saya hanya berharap suara saya, kata-kata saya sampai di hati saudara-saudara saya. Sehingga walaupun kita jauh, tapi hati kita tetap selalu bersama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa merasakan perasaan saudara-saudara saya. Dipukul ombak, dihempas gelombang, 3 pekan lamanya. Dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dilanjutkan sampai ke Papua. Maka yang pertama kali ditanamkan dalam hati dan pikiran, innallaha katabal maqadir. Allah telah menuliskan takdir. 50 alfasanah 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, Allah memerintahkan kepada qalam. Allah bersumpah dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wahai qalam, wahai pena, uktub, tulis. Lalu kemudian pena pun menulis di Lauhil Mahfuz. Yang ditulis pena adalah bahwa Bapak Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Yahya Ginting beserta lebih kurang 400 pasukan dari 126 Kala Cakti menyeberang menuju Papua demi mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Rufi'atil aqlam, pena takdir sudah diangkat, wajaffatis suhub, kertas takdir sudah kering, tak bisa diulang balik. Yang bisa menghapusnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yamhullahu ma yasha. Allah Maha Kuasa untuk menghapus, wa yusbit, dan Allah Maha Kuasa pula untuk menetapkannya. Setiap datang bisikan setan, setiap datang gundah gulana, karena walaupun Bapak dibalut dengan baju tentara, walaupun fisiknya sudah kuat,
Tapi sesungguhnya di dalam baju itu ada kulit. Di dalam kulit itu ada daging, ada tulang, ada sumsum, ada hati, ada perasaan, ada cemas, ada takut, ada khawatir, ada gundah gulana. Usir, halau kecemasan itu. Katakan bahwa ini sudah dituliskan Allah. Di antara rukun iman yang 6, antu'mina billah, percaya kepada Allah. Wa malaikati, kepada malaikat. Wa kutubihi, kepada kitab-kitab. Wa rusulihi, kepada rasul-rasul. Wal yaumil akhir, kepada hari akhirat. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik dan buruk. Ketika sahabat-sahabat saya, bapak-bapak dari TNI lulus menjadi tentara nasional Indonesia, maka sesungguhnya itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada satu daun yang jatuh. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada satupun tanah yang kering dan basah. Illa fi kitab, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka tanamkan itu dalam hati. Kalau bisa video ini dipotong-potong, ada yang 1 menit, ada yang 2 menit, silakanlah potong. Kirimkan ke grup-grup, kirimkan ke nomor handphone, supaya di save di handphone masing-masing. Mungkin internet susah di gunung, tapi insya Allah selama masih ada baterai, masih ada hidup, dengarkanlah, masukkan ke hati, masukkan ke telinga, masukkan ke pikiran, bahwa aku menjadi tentara ini adalah takdir, bahwa aku ditugaskan ke Papua ini adalah takdir. Aku orang beriman, aku tidak akan menolak takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menetapkan, maka Allah pasti menolong aku. Bahwa saya Abdul Somad menjadi ustadz, itu memang sudah takdir saya. Bahwa Bapak Bupati, Wakil Bupati Batubara, mereka bertarung, dipilih menjadi pemimpin di kabupaten yang berpenduduk 800.000 jiwa ini. Itu pun juga adalah takdir Allah. Siapa di antara kita yang paling mulia? Apakah bupati yang pejabat, atau Abdul Somad yang ustadz, atau kalian yang berjihad di Papua sana? Yang paling mulia bukan tentara, bukan ustadz, bukan ulama, bukan ulil amri. Yang paling mulia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama, Bapak Komandan. Itu poin pertama, wahai saudaraku para pasukan TNI. Tanamkan ke dalam hati dan pikiran. Begitu juga dengan istri yang ditinggalkan. Setahun bukan waktu yang sebentar. 12 bulan, 360 hari. Dilihat orang ada suaminya jalan-jalan. Dilihat tetangga ada suaminya yang mendampingi saat undangan. Maka ingatlah, ketika kalian dipertemukan, saat kalian berjodoh, yang mempertemukan kalian adalah Allah. Yang membuat kalian menikah adalah Allah. Wahai bapak-bapak tentara, dulu berapa perempuan yang akan menjadi calon istri kalian? Tapi kenapa yang menjadi akad saat walimah, yang dinikahkan dengan kalian perempuan yang saat ini kalian tinggalkan? Pastilah Allah memilih mereka, karena mereka perempuan yang sanggup untuk mendampingi. Kenapa kalian, wahai wanita-wanita solihah yang terpilih mendampingi bapak-bapak TNI? Itu karena kemuliaan, itu karena kehormatan. Kalian perempuan yang kalau ditinggalkan, menjaga kehormatan keluarganya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya. Anak-anak tetap mengaji. Ajak anak-anak habis maghrib membaca Al-Quran. Ajak anak-anak berdoa. Walaupun ayah mereka sedang berjuang, besarkan fotonya, dudukkan, supaya mereka melihat gambar ayah mereka. Bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka, supaya membuka hati yang tertutup. Kalau anak-anak ribut, anak-anak menangis karena rindu, bacakan Al-Fatihah. Doakan supaya yang di sana pun tenang, yang ditinggalkan pun juga berhati lapang. Supaya anak-anak yang rindu terobati rindunya berkat doa kepada Allah. Hati bukan punya kita. Hati memang ada dalam badan kita, tapi hati milik Allah. Doakan kepada Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati para tentara kami, kokohkan hati para istrinya,
kokohkan hati anak-anaknya. Mereka semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nasihat ini bukan hanya untuk komandan, bukan hanya untuk pasukan, tapi ada orang yang lebih hebat dari mereka. Itulah perempuan-perempuan yang katanya lemah, yang katanya tak berdaya, tapi sesungguhnya mereka perempuan yang luar biasa. Di balik laki-laki yang hebat, yang berjuang di dalam hutan rimba, ada perempuan yang ikhlas mendampingi. Mereka bermunajat di tengah malam, dalam tetesan urayan air mata, dalam simpuh sujud mereka kepada Allah. Mungkin itulah yang membuat kalian selamat dari densingan peluru. Mungkin itu yang membuat kalian selamat akan tetap kembali ke Yonif 126 Kala Cakti ini insya Allah di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Poin yang pertama, yakinkan diri, yakinkan hati, yakinkan pikiran bahwa ini sudah tertulis, bahwa ini adalah takdir Allah dan aku menerima takdir ini dengan ridha. Ketika aku berkata raditu billahi rabba, aku ridha menerima Allah sebagai Tuhanku, maka saat itu aku menerima segala tulisan takdir yang sudah ditetapkan Allah kepada aku. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku kata Allah, walam yasbir bibalai, siapa yang tidak sabar menerima ujianku kata Allah, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Allah mengancam siapa yang tidak mau menerima takdir Allah, siapa yang tidak ikhlas menerima ketetapan Allah, carilah Tuhan selain aku. Adakah Tuhan selain Allah? Kita meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin, kalimat hak, kalimat benar. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, al-ardu ardullah wal ibadu ibadullah. Walaupun yang diinjak bumi Papua, walaupun yang dijumpai adalah saudara kita di Papua sana, tapi sesungguhnya bumi ini semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit, bumi milik Allah. Kau terlahir di Pulau Sumatera, kau dibesarkan di Pulau Jawa, kau lulus di Pulau Kalimantan, kau terlahir sebagai orang Sulawesi, dan sekarang bertugas di Papua. Semua bumi ini milik Allah. Wal ibadu ibadullah. Orang Papua yang kau jumpai di sana, itu adalah saudaramu. Andai kau satu agama, kau disatukan dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau berbeda agama, kau diikat dengan satu ikatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai engkau berbeda warga negara, kau tetap diikat dengan satu ikatan, sama-sama manusia, sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa asing. Saya Abdul Somad, 4 tahun di Mesir, dari tahun 98 sampai 2002. 2 tahun di Maroko, tidak pernah pulang ke kampung halaman. Dari tahun 2004 sampai 2006, dilanjutkan belajar ke Sudan, bumi Afrika, jauh dari kampung halaman Pulau Sumatera. Tapi saya tidak merasa asing. Memang konteks kita berbeda Bapak Komandan. Memang konteks kita berbeda wahai pasukan TNI. Saya ke sana belajar, kalian berjuang. Saya dengan tinta dan pena, kalian dengan peluru yang mengancam nyawa. Memang saya akui berbeda, tapi tentu perasaan rindu kita sama. Maka selama di Papua, tanah itu milik Allah. Camkan ke dalam hati dan pikiran, tanah yang kupijak ini tanah milik Allah. Kalau Sumatera milik Allah, kalau Kalimantan milik Allah, Sulawesi milik Allah, Jawa milik Allah, Papua yang kuinjak juga milik Allah. Dan saudaraku yang berjumpa ini, mereka juga manusia yang terdiri dari tulang, kuku, darah, daging, sumsum, bulu, jantung mereka berdetak, nafas mereka berhembus. Mereka juga adalah hamba Allah. Ya Allah, kuserahkan negeri ini padamu, kuserahkan diri ini padamu, kuserahkan hamba-hambamu ini padamu. Maka tanamkan itu dalam hati untuk mengusir rasa asing. Kita tidak sedang berada di tanah orang lain. Kita tidak sedang berada bersama orang lain. Kita sedang bersama dengan hamba Allah. Itu yang selalu mengobati hati saya di saat saya sedang berada di tempat orang lain, di tempat yang terasa asing. Insya Allah jurus-jurus yang mujarab ini
bukan hanya sekedar kata-kata di ujung lidah, tapi pernah saya amalkan dan itu manjur untuk diri saya, mengusir kesusahan hati, kegalauan saya di kampung orang lain. Yang ketiga, sebagai seorang muslim tidak ada jalan lain, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Panglima besar Jenderal Sudirman, ketika dia ditanya orang, kenapa jenderal tidak terbunuh oleh pasukan Belanda? Ada yang mengatakan jenderal punya jimat, ada yang mengatakan jenderal kebal. Kata Panglima Besar Jenderal Sudirman, jimat saya ada 3. Yang pertama, saya tidak pernah meninggalkan sholat. Yang kedua, saya tidak pernah meninggalkan putus wudhu. Yang ketiga, saya tidak pernah meninggalkan zikir. Itulah yang menguatkan hati. Apapun yang kita pegang, pisau, senjata, itu hanya menguatkan zohir. Maka orang barat mengatakan, yang penting itu bukan senjatanya, tapi man behind the gun. Orang yang memegang senjata itu. Senjata itu sama semuanya. Tapi kenapa ketika dipegang tentara Israel berbeda dengan ketika dipegang oleh tentara mujahid fisabilillah dari Palestina? Ketika tentara Palestina berhasil menangkap tentara Israel, terbunuh, mereka buka bajunya. Ternyata tentara Israel itu pakai pampers, terkencing-kencing, terberak-berak mereka menghadapi tentara Palestina. Kenapa pasukan Palestina berani? Karena mereka berjuang demi Allah. Kenapa pasukan Israel berperang? Karena mereka mengharapkan dana yang besar dari Israel, dari support yang besar dari Amerika. Mereka berjuang, saudara kita dari Palestina, karena Allah dengan senjata apa adanya. Maka kembalikan kepada Allah. Di saat akan masuk ke hutan, menjaga perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea, langkahkan kaki, serahkan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan hanya karena pakai sepatu, susah membuka talinya, lalu tidak sholat. Jangan. Bagaimana caranya supaya sholat tetap terlaksana? Sholat pakai sepatu. Selama tidak ada menginjak najis, kotor tanah liat bukan najis, silakan sholat dalam keadaan darurat. Maka sebelum berwuduk itu, sebelum pakai sepatu, berwuduk dulu. Sebelum pakai sepatu, berwuduk dulu macam biasa. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala, usap telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, siram kaki. Setelah kaki disiram, bersih, pakailah kaus kaki. Setelah itu masukkan ke dalam sepatu. Nanti kalau wudhu batal, tak usah lagi buka sepatu. Muka tetap disiram, tangan disiram, kepala diusap, telinga diusap, yang kaki itu cukup usap bagian atasnya saja. Tak usah lagi buka sepatu, tak usah lagi buka kaos kaki, usap bagian atasnya saja. Basahkan tapak tangan dengan air, setelah itu usaplah bagian atas sepatu. Kalau kamera di sana, shoot, nanti tengok bagaimana cara masul khufain, mengusap sepatu bagian atasnya saja, bukan bagian tapaknya. Basahkan kedua tangan, usap sepatu bagian atas. Setelah itu sholatlah. Kalau kebetulan musafir, jaraknya jauh, 82 km. Ada yang mengatakan 87 km. Ada yang mengatakan 88,9 km. Terserah, yang penting 82 ke atas. Maka sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Yang asar bisa ditarik ke zuhur, yang zuhur bisa ditarik ke asar. Kalau zuhur ditarik ke asar, jamak qasar, jamak takhir namanya. Kalau asar ditarik ke zuhur, jamak qasar, jamak takdim namanya. Sholat jangan sampai tinggal, karena sholatlah yang menguatkan hati kita. Musuh ini besar, Allah lebih besar. Allahu Akbar. Ujian ini besar, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan kampung. Allah maha besar. Allahu Akbar. Serahkan semua kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Kalau jaraknya tidak sampai qasar sholat, tak sampai 82 kilometer, hanya menjaga perbatasan, tapi sangat genting, ketakutan, cemas, bisa dijamak. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Maka tidak pakai qasar. Zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Asar ditarik ke zuhur, jamak takdim. Zuhur ditarik ke asar, jamak takhir. Maghribnya tetap 3, isya'nya tetap 4. Ditarik maghrib ke isya', namanya jamak takhir. Ditarik isya' ke maghrib, namanya jamak takdim. Nanti diperdalam lagi dengan imam-imam ustadz kita yang ditugaskan bersama para pasukan Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Papua. Tapi sholat jangan sampai tinggal sama sekali. Tentang pakai sepatu tadi, kalau tidak musafir, berada di barak, berada di camp, bisa sehari semalam. Dari mulai subuh sampai subuh besok, tidak perlu lepas sepatu. Tapi kalau musafir, 3 hari 3 malam. Misalnya mau dibawa dari satu hutan ke hutan berikutnya, dari satu perbatasan ke perbatasan selikutnya, dari satu pos ke pos berikutnya, maka bisa 3 hari 3 malam. Baru dibuka lagi sepatu, barulah dibasuh lagi kaki. Selama itu, sholat jangan tinggal hanya karena baju kotor. Karena kotor bukan najis. Sholat jangan tinggal hanya karena tanah liat. Tanah liat bukan najis. Tapi kalau najis, siram, cuci, bersihkan. Setelah itu, pakailah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat akan menguatkan hati. Wasta'inu, minta tolong. Bisabri, dengan sabar. Wassalah, sholat. Nabi SAW sebelum meninggal memesankan, qumu ila sholatikum yarhamkumullah. Tegakkan sholat, maka rahmat Allah akan turun. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Man tarakas sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Tak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kalau nanti di tengah hutan tak ada air, masih ada debu tanah, bertayamumlah. Bertayamumlah. Lepaskan jam, lepaskan cincin, ambil tanah, tepuk 1 kali. Pukulkan tapak tangan, usapkan ke wajah sekali. Tepukkan lagi ke tanah, pukulkan tapak tangan, sapukan ke tangan sampai ke siku. Kalau kebetulan bajunya panjang, tak bisa sampai ke siku, pakai mazhab Maliki, hanya ke pergelangan tangan saja. 1 kali cukup. Setelah itu sholatlah. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, wahai saudaraku. Karena hubungan kalian dengan keluarga jauh. Hubungan dengan pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta jauh. Hubungan dengan atasan jauh. Satu-satunya hubungan yang dekat adalah dengan Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla. Wala quwata. Illa billah. Al-Aliyul Azim. Yang pertama, catatan takdir. Yang kedua, tanah yang diinjak, tanah Allah. Manusia yang dijumpai adalah hamba Allah. Yang ketiga, sholat jangan sampai tinggal. Yang keempat, zikir. Zikir begitu banyak. Subhanallah tasbih, zikir. Tahmid alhamdulillah, zikir. Takbir Allahu Akbar, zikir. Semuanya adalah zikir. Kalau bingung, maka saya pilihkan zikir 3. Ini saya ijazahkan. Saya izinkan untuk mengamalkannya. Saya terima dari guru saya di Sudan. Namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Zikir yang pertama adalah istighfar. 100 kali. Diawali dari habis sembahyang subuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.